Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sarwa Edi Wibowo, NPM Giwan channel 25060. Baiklah, di sini saya ingin membahas pokok bahasan. Yang pertama ada klasifikasi material, yang kedua baja, yang ketiga besi cor, yang keempat ada tembaga dan panduannya, yang kelima aluminium dan panduannya, yang keenam polimer termoset, yang ketujuh polimer termoplastik, yang kedelapan bahan komposit, yang kesembilan keramik, yang ke-10 non destructive test atau NDT, yang ke-11 pengujian mekanik material, dan yang ke-12 non logam. Baiklah, yang pertama saya akan membahas klasifikasi material, di mana segala material yang dipakai dalam bidang teknik atau engineering meliputi logam ferro, logam non ferro, polimer, keramik, komposit. Untuk jenis mesin juga engineering, klasifikasi material engineering dibagi beberapa, yaitu logam, logam ferro, dan logam non ferro. Logam ferro ini juga terdapat ada besi atau Fe, baja karbon, besi cor, baja banduan. Baja ferro ini juga ada baja tahan karat, baja perkakas, baja mangan, baja nikel, baja Si dan baja krom. Logam non ferro ini juga terbagi dari aluminium atau Ai, tembaga atau Cu, nikel, Ni, magnesium, titanium, kobalt, kadmium, seng, timbal. Dan di sini juga ada yaitu polimer alam dan polimer buatan. Baiklah, di sini saya akan membahas sifat-sifat material, yaitu sifat fisik. Yang pertama ada massa jenis, titik air, panas jenis, konduktivitas panas, koefisien muai, tahan listrik, dan seterusnya. Yang kedua yaitu sifat mekanik, yang memiliki kekuatan, keuletan, kekerasan, modulus elastisitas, ketahanan lelah, ketahanan impact, ketahanan mulur, ketahanan aus, ketangguhan. Sifat teknologi mempunyai mampu cor, mampu bentuk, mampu mesin, mampu las, mampu keras. Sifat kimianya ketahanan korosi. Sifat mekanik material ini juga dapat diperoleh dari pengujian mekanik, yaitu uji tarik, uji statik, uji keras, uji tekan, uji puntur, uji lentur, atau uji impact. Uji mekanik juga untuk mendapatkan sifat mekanik. Kalau uji tarik standarnya ES, sifat mekaniknya kekuatan tarik, kekuatan luluh, elektrod, dan lain-lain. Uji tarik tensile test, pengujian dengan memberikan beban tarik sesumbu universal pada benda uji. Hasil uji keluaran material, beban F, Fs, perpanjangan Ai. Di sini juga ada uji keras, hardness test. Banyak digunakan karena alat relatif murah, penyiapan simpel mudah, tidak merusak material, dapat memprediksi sifat mekanik lain. Cara pengujiannya, kekerasannya itu cara goresan dengan menggores benda uji, skala MOBA 1 sampai 10. Kekerasan bersifat relatif dengan membandingkan keadaan goresan. Material yang tergores lebih dalam lebih lunak. Cara pantulan dengan cara menjatuhkan bola baja pada permukaan benda kerja. Alat uji disebut beoskop. Tinggi pantulan menunjukkan tingkat kekerasan sampel. Cara penekanannya ketahanan terhadap deformplastis lokal, Vickel, Brinell, Knopf, Rockwell, Meyer. Selanjutnya yaitu uji keras Rockwell. Pengujian kekerasan Rockwell paling umum digunakan karena pengujian mudah dilakukan, tak perlu keahlian dan angka kekerasan langsung terbaca. Skala pengujian Rockwell banyak macam, A, B, C, dan seterusnya, dengan variasi jenis, indikator, dan besar. Beban yang digunakan tergantung tingkat kekerasan material. Selain pembenaran mayor load, terdapat beban minor sebesar 10 kg yang diterapkan sebelum beban mayor. Uji keras hardness test banyak digunakan karena alat relatif murah, penyiapan simpel mudah, tidak merusak material, dapat memprediksi sifat mekanik lain, dan seterusnya.
Selanjutnya uji impact. Pengujian material yang memberikan beban kejut, beban tiba-tiba, benda berupa batang persegi 10 x 10 mm sepanjang 60 mm dan diberikan notch pada bagian tengah. Tipe pengujian standar impact, tipe USA, rumus HI energi impact dibagi luas penampung. Tipe IZOT, bridge EI kali mg H dikurang HI. Parameter yang diperoleh dan alat uji impact adalah energi impact yang besar, energi yang diserap untuk mematahkan benda, kerja spesimen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas baja. Baja tersebut adalah panduan besi Fe dan karbon C. Karbon berfungsi meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Kadar karbon 0,2 sampai 2,1%. Bisa ditambah unsur lain, mangan, krom, nikel. Komposisinya itu kimia baja, unsur utama besi Fe, karbon C. Unsur panduan lain Me, kekuatan kekerasan, Si kekuatan ketahanan korosi, Cr ketahanan korosi dan oksidasi, M kekuatan dan ketahanan korosi, Mo kekuatan suhu tinggi dan ketahanan korosi, F kekuatan ketangguhan tahan aus. Jenis-jenis baja sendiri juga terbagi beberapa macam, yaitu baja karbon rendah, baja karbon menengah, baja karbon tinggi. Yang pertama baja karbon rendah 0,02 sampai 0,003% C, mudah dibentuk untuk bodi mobil dan lem barang logam. Baja karbon menengah juga 0,3 sampai 0,6%, lebih kuat untuk roda gigi, rel kereta api dan poros. Baja karbon tinggi 0,6 sampai 1%, C, sangat kuat untuk alat potong seperti pegas, kawat. Sifat-sifat baja yaitu mekanik, kekuatan teknik, menahan gaya tarik, kekuatan luluh tegang saat mulai deformasi permanen, kekerasan tahan penetrasi atau goresan, keuletan bisa deformasi plastis tanpa patah. Fisiknya yaitu ketangguhan menyerap energi dan menahan retak. Titik lelehnya 1375 sampai 1540 Celcius. Densitas plus minus 785 kg mm. Konduktivitas termal mengantarkan panas, konduktivitas listrik mengantarkan listrik. Proses pembuatan baja yaitu ekstraksi biji besi dari tambang, kedua produksi besi kasar, pig iron, ditanur tinggi biji besi, tambah kokas, tambah batu kapur. Reaksi kimia dihasilkan besi cair. Aplikasi baja konstruksi seperti gedung, jembatan, stadion, tulang beton. Kalau di bagian otomotif itu sendiri seperti rangka, bodi, suspensi, komponen mesin. Kalau di manufaktur itu sendiri seperti mesin perkakas, cetakan, alat industri pengolahan makanan. Kalau di energi ini kita bisa lihat untuk di rumah-rumah seperti untuk listrik di rumah, pembangkit listrik, turbin angin yang ada di pengincar angin, pipa minyak dan gas. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan membahas apa itu besi cor. Besi cor adalah antara besi dan karbon dengan kandungan karbon yang tinggi yaitu 2-4%. Sifat utamanya yaitu sangat kuat dalam menahan tekanan atau kompresi tetapi cenderung getas. Keunggulan lainnya seperti tahan aus, lembab, harga relatif terjangkau. Jenis-jenis besi cor ini juga terbagi ada beberapa macam, yaitu besi cor kelabu, jenis paling umum namun kerasnya kandung mengurangi manfaatnya. Yang kedua besi cor nodular, lebih ulet, tidak mudah rapuh, digunakan pada rel kereta api. Yang ketiga besi cor putih, sangat keras dan tahan aus, sering digunakan untuk komponen mesin. Besi cor tempa dapat menahan beban dan benturan, dipakai industri otomotif dan kereta api.
Di sini juga keunggulannya yaitu kokoh, stabil, cocok untuk struktur penyangga, mudah dibentuk, menjadi bentuk kompleks, berfungsi sebagai peredam getaran, umur pakai yang panjang dan tahan aus. Baiklah, di sini saya akan membahas tembaga dan banduan. Tembaga logam yang mudah ditempa, kuat, memiliki konduktivitas listrik. Sifat fisiknya yaitu sifat mekanik, kekerasan, sifat termal, titik luhur, sifat elektrik. Proses tembaga ini juga tembaga diperoleh dari biji tembaga kolprit. Prosesnya penghancuran, penggilingan, pemisahan menjadi tembaga murni. Panduan tembaga terbagi bisa menjadi apa saja, itu seng, dikenal karena ketahanan seperti seng. Aplikasi tembaga industri listrik dalam kabel, konektor, konstruksi yaitu pipa, tap, transportasi, otomotif, aerospace, alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan yang lain-lain. Keunggulan tembaga ini juga ada bermacam, yaitu ketahanan korosi, namun keterbatasannya yaitu biaya yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu aluminium dan panduannya, di mana aluminium juga menambah berat secara signifikan. Aluminium sering paling banyak digunakan di dunia. Aluminium ini juga memiliki sifat tahan korosi dan mudah dibentuk. Aluminium ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Ørsted. Produksinya secara komersial pada tahun 1880. Proses Heroald dan Bayer melibatkan peluburan aluminium oksida untuk mendapatkan aluminium murni. Proses pembuatan aluminium 3 langkah: penambangan bauksit, ekstraksi alumina, dikonversi alumina jadi aluminium. Sifat aluminium juga memiliki titik lebur, yaitu lebih dari sampai 600 derajat Celcius. Kekuatan tariknya 90 sampai 120 Newton meter persegi. Di roll 130 sampai 200 Newton meter. Aluminium ini juga tidak mudah berkarat, yaitu mengandung alumina. Paling ringan, lunak, uleg, tahan korosi. Penggunaan aluminium di industri, transportasi, mobil, pesawat, kapal, motor. Kalau di bidang konstruksi seperti jendela, pintu, lemari, rangka, peralatan rumah tangga dan elektronik. Baiklah, selanjutnya yaitu polimer termoset. Polimer termoset juga termasuk jenis plastik yang mengeras permanen saat dipanaskan karena atau kena bahan kimia, tidak dapat dilelehkan atau dibentuk ulang setelah mengeras. Strukturnya juga dan pembentukan memiliki ikatan silang crosslink antar polimer. Ikatan kovalen membentuk jaringan 3D yang kaku, tidak dapat dilelehkan kembali. Monomer dan contoh. Monomer biasanya punya lebih dari 2 gugus reaktif. Contoh, fenol plus formaldehida menjadi bakelit, epoksi, dan hardener resin epoksi. Urea tambah formaldehida sama dengan resin urea formaldehida. 2 monomer bergabung. Monomer membentuk rantai linear atau bercabang. Tahap awal, nukleus tambah cabang pendek. Pertumbuhan lanjut, cabang bertambah, struktur lebih kompleks. 3. Tahap pengerasan curing atau setting. Ikatan silang semakin banyak terbentuk, material berubah menjadi padat, keras, rigid, solid. Sifat termoplastik: hilang, tidak bisa dilelehkan kembali. Jika dipanaskan berlebihan, degradasi termal, bukan meleleh. 4. Tahap akhir cooling. Solidification stage. Setelah pengerasan selesai, polimer didinginkan. Pendingin tidak membuat polimer melunak kembali, tidak bisa dibentuk ulang seperti termoplastik. Sifat-sifat karakteristik polimer termoset yaitu tahan panas, tahan bahan kimia, kekuatan mekanik.
tinggi, kaku dan rapuh, tidak dapat didaur ulang. Pengaplikasian polimer termasuk juga komponen listrik dan elektronik, material konstruksi industri otomotif. Perbedaan termoset dan termoplastik ini juga yaitu ikatan silang keras permanen tidak bisa dilelehkan. Termoplastik sifat fleksibel dapat dilelehkan. Baiklah, selanjutnya sini saya akan membahas polimer termoplastik. Termoplastik jenis plastik yang menjadi lunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan. Proses pemanasan dan pendinginan ini bisa dilakukan berulang kali. Sifat ini memungkinkan dapat didaur ulang. Sifat-sifat termoplastik dapat didaur ulang dan mudah dibentuk kembali. Ringan tetapi kuat. Isolator yang baik, tahan terhadap panas, tahan terhadap kimia, kuat dalam lingkungan korosif, transparan dan berwarna. Aplikasi termoplastik kemasan yaitu botol, wadah makanan, otomotif seperti bumper, bodi mobil, bodi motor, dashboard. Konstruksi seperti pipa PVC, seperti alat-alat makanan dan lain-lain. Medis, alat suntik, kantong infus, elektronik, casing, konektor. Keunggulan termoplastik bisa didaur ulang untuk mengurangi sampah-sampah, jadi bisa didaur ulang. Yang kedua, fleksibel, harga terjangkau dan ringan. Selanjutnya yaitu bahan komposit, terbentuk dari dua atau lebih material berbeda, menciptakan material baru dengan sifat lebih baik. Keunggulan utamanya yaitu ada ringan namun kuat, yang kedua tahan korosi dan kelelahan. Ini tiga, fleksibel membentuk kompleks. Komponen utamanya yaitu matriks, pengikat, pelindung, distribusi, beban, polimer, logam, keramik. Penguat yaitu reinforcement, memberi kekuatan dan kekakauan, serat karbon, kaca, aramid, serta alami. Jenis komposit di teknik mesin yaitu PMC, polimer metrik komposit, yaitu polimer diperkuat serat karbon, kaca aramid, ringan dan kuat. MMC yaitu metal metrik komposit. Logam AI, MY, TI, diperkuat keramik serat, tahan suhu tinggi dan aus. CMC, keramik metrik komposit, keramik diperkuat serat partikel SI. C, karbon, tahan suhu ekstrim dan lingkungan korosif. Karakteristik mekanik dan ke dalam. Satu, sifat mekanik utama itu kuat tarik tinggi, tahan aus, koefisien ekspansi rendah. Dua, faktor keamanan simulasi penting untuk desain prediksi kegagalan. Contoh nyata penelitian uji tabrak bodi mobil komposit. Aplikasi dan manfaat komposit di teknik mesin. Aplikasi utama otomotif seperti bodi motor, sasis, komponen interior, aeroskop, sayap pesawat, badan pesawat, bilah rotor, helikopter. Selanjutnya konstruksi seperti jembatan, struktur, tahan gempa, panel fasad. Manfaat inovatifnya yaitu efisiensi energi. Komposit ini juga ringan, konsumsi energi yang lebih rendah dan sangat terjangkau. Performanya juga sangat unggul. Sifat mekanik sesuai dengan kebutuhan spesifik. Ramah lingkungan, serat alami, daur ulang, material kurangi jejak karbon. Selanjutnya yaitu keramik. Keramik merupakan bahan padat anorganik, dibuat lewat pembakaran suhu tinggi. Bahan utamanya yaitu tanah liat, lempung, plus ditambah mineral lain. Dibentuk, dikeringkan, dibakar dan menjadi keras, kuat, tahan panas. Bahan membuat keramik yaitu tanah liat atau clay, kaolin, feldspar, korsa SiO2, alumina, Al2O3, oksida logam atau pewarna glasir. Langkah pembuatannya yang pertama, persiapan bahan,
yang kedua pengolahan tanah liat, yang ketiga pembentukan, yang keempat pengeringan, yang kelima pembakaran dari suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius, yang keenam glasir, yang ketujuh pembakaran yang kedua dari suhu 800 sampai 1400 derajat Celcius, yang terakhir finishing. Selanjutnya itu NDT, non destructive testing. Teknik analisis ini juga untuk mengevaluasi sifat material, komponen atau sistem menyebabkan jenisnya pengujian tidak merusak NDT. Pengujian visual FT, pengujian penataan cair PT cairan pewarna untuk retakan. Pengujian partikel magnetik MT, partikel magnetik untuk material. Pengujian arus ED ET, arus yang listrik medan magnetik untuk deteksi cacat. Pengujian ultrasonik UT, gelombang suara untuk cacat bawah permukaan. Pengujian radiografi RT, sinar X atau gamma untuk gambar internal dan cacat. Tujuan NDT ini sendiri juga meliputi deteksi cacat internal maupun eksternal pada material seperti retakan, korosi atau anomali. Evaluasi integritas struktur, memeriksa menilai kondisi material, kontrol kualitasnya material atau komponen yang diproduksi sesuai spesifikasi. Prediksi kegagalannya itu mencegah potensi kegagalan komponen atau struktur dengan mendeteksi masalah. Kelebihan NDT juga dalam material teknik ada beberapa macam. Yang pertama, tidak merusak material benda uji. Yang kedua, dapat mendeteksi cacat sebelum komponen jadi. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, menjamin keselamatan dan pengendalian produksi. Kelima, bisa dilakukan pada 100% produk. Yang keenam, berlaku untuk berbagai material. Yang ketujuh, cocok untuk perawatan. Yang kedelapan, deteksi cacat internal dan permukaan. Pengaplikasian NDT dalam material teknik yaitu industri penerbangan, aerospace, pemeriksaan sayap, badan pesawat, mesin jet, industri minyak gas, inspeksi pipa gas, tangki, industri konstruksi dan infrastruktur, uji kualitas baja, beton, jembatan, gedung tinggi. Industri konstruksi dan infrastruktur, uji baja, beton, jembatan, gedung tinggi. Industri otomotif, pemeriksaan las-lasan poros, blok mesin. Industri pembangkit listrik, inspeksi turbin, boiler, pipa uap bertekanan. Selanjutnya pengujian mekanik material, pengujian tarik dan impact. Material teknik, segala logam yang dipakai dalam bidang teknik. Logam ini juga yang ada di material teknik yaitu logam ferro atau Fe, logam yang mengandung unsur besi Fe seperti besi, baja karbon, besi cor, baja. Logam non ferro, logam yang tidak mengandung unsur besi seperti aluminium, tembaga, nikel, titanium. Non logam, benda yang tidak mempunyai ciri logam seperti polimer, komposit, keramik, MMC. Pengujian tarik pada sebuah logam, suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu benda material dengan memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Uji impact, pengujian dengan menggunakan pembebanan yang ada dua metode pengujian yaitu metode Krapi dan metode Izot. Tujuan pengujian tarik, mengetahui ketangguhan material, mengetahui perilaku material, mengetahui kekuatan dan keulatan. Yang terakhir, kontrol kualitas material. Baiklah, selanjutnya yaitu material non logam. Material non logam ini juga yang memiliki bahan teknik yang tidak mengandung unsur logam. Bahannya yaitu sering digunakan di bidang industri, teknik konstruksi. Contohnya seperti kayu, kaca, plastik, karet, keramik, komposit, grafik.
Karakteristiknya yaitu ringan, tahan korosi, mudah dibentuk seperti plastik atau karet. Beberapa bersifat getas, kaca dan keramik. Umumnya lebih murah. Jenis dan contoh material non logamnya seperti kayu. Sifatnya sangat ringan, isolator, mudah dibentuk, namun kekuatannya hanya terbatas. Penggunaan bahan bangunan seperti furniture, pola pengecoran, listrik. Kaca, sifatnya transparan, keras, tahan panas tapi rapuh karena jendela tersebut mudah pecah. Penggunaannya seperti jendela, lensa optik, laboratorium, isolator. Yang ketiga, karet, sifatnya elastis, tahan getaran, kedap air, fleksibel. Penggunaannya seperti ban motor, ban mobil, ban pesawat, seal, gasket, packing. Plastik, polimer, sifatnya sangat ringan, tahan korosi, isolator listrik, mudah didaur ulang, fleksibel. Penggunaannya komponen mesin ringan, pipa, isolasi, kabel. Keramik, sifatnya keras, tahan aus, tahan suhu tinggi. Penggunaan alat potong, isolator listrik. Grafit atau karbon, sifat tahan panas, pelumas kering, konduktor listrik. Penggunaan elektroda, sikat dinamo, pelumas industri. Keunggulannya yaitu ringan, tahan korosi, lebih ekonomis. Kelemahannya tidak semua jenis kuat, banyak yang getas. Pengembangan modern, material non logam modern, polimer, rekayasa, keramik canggih, dan komposit banyak di industri pesawat, otomotif, elektronik hingga medis. Komposit karbon sangat kuat namun ringan, contoh pesawat tempur, mobil F1. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.